Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya Pak Handoko di kanal YouTube ini. Nah, di dalam video ini saya akan membahas contoh soal pretest PPG guru kelas MI tahun 2024 gitu ya. Jadi jika nanti ada kunci jawaban maupun pembahasan yang saya sampaikan melalui video ini menurut Bapak Ibu kurang tepat gitu ya, silakan Bapak Ibu bisa memberikan pendapatnya di dalam kolom komentar. Kemudian jika nanti Bapak Ibu butuh materi berkaitan dengan persiapan untuk menghadapi pretest PPG tahun 2024 ini khususnya yang berada di bawah naungan Kemenak, Bapak Ibu bisa buka deskripsi video ini. Akan saya berikan link untuk mendapatkan modul berkaitan dengan PPG-nya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya. B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Atau D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Nah, silakan di-pause terlebih dahulu Bapak Ibu untuk memikirkan jawabannya. Tetapi bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki jawaban untuk pertanyaan nomor 1 ini, mari kita bahas bersama-sama. Jadi menurut saya, pertanyaan pertama ini jawaban yang tepat adalah yang A, Bapak Ibu ya, yaitu membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya. Nah, kenapa kok yang A? Jadi di sini kita cermati terlebih dahulu antara dua kata kuncinya ya, yakni ada konseling dan juga wawancara gitu. Jadi perbedaannya apa sih antara kedua hal ini? Kita bisa lihat dari tujuannya gitu ya, bisa dilihat dari metodenya. Pasti berbeda itu ya, antara konseling dan juga wawancara. Sederhananya, tujuan daripada konseling adalah membantu individu untuk memecahkan masalah pribadi yang mereka miliki gitu ya. Contohnya seperti kecemasan, depresi, kesulitan belajar gitu ya, dan juga hubungan antar pribadi gitu, hubungan antar individu gitu. Itu adalah tujuan daripada dilakukannya konseling gitu. Nah, untuk cara-cara melakukan konseling gimana? Itu juga bisa kita jadikan sebagai perbedaan antara konseling dengan wawancara gitu ya. Nah, yang bisa saya sampaikan di sini berkaitan dengan metode konseling adalah dengan berfokus pada satu individu gitu. Karena kan tujuannya tadi adalah untuk memecahkan masalah-masalah pada pribadi-pribadi gitu ya. Kemudian dengan cara membangun hubungan saling percaya antara konselor sama konselinya gitu. Jadi yang memberikan konseling dengan yang sedang dikonseling. Dengan adanya rasa saling percaya, biasanya anak-anak itu bisa menceritakan apa yang mereka alami gitu ya, dengan seluas-luasnya kepada yang di sini contohnya adalah guru BK-nya gitu. Nah, bisa juga dengan menggunakan teknik-teknik yang lain gitu seperti mendengarkan secara aktif gitu ya, juga melakukan refleksi, klarifikasi sampai interpretasi gitu. Nah, kalau wawancara bagaimana? Nah, kalau wawancara itu tujuannya adalah mengumpulkan informasi dari individu gitu ya. Nah, kalau yang tadi kan ini membantu memecahkan masalah, kalau yang ini fokusnya adalah mengumpulkan informasi dari individu itu. Nah, untuk metodenya gimana ya? Bisa formal ya, bisa juga secara terstruktur, bisa dengan contoh memberikan draft pertanyaan gitu ya. Beberapa pertanyaan di mana nanti individunya itu diminta untuk memberikan wawancara gitu.
Itu tadi adalah perbedaan antara konseling sama wawancara yang bisa kita, pelajari itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini, kenapa saya memilih yang A gitu ya, membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya, ya karena tadi sudah yang saya sampaikan tadi ya, bahwa itu adalah tujuan daripada konseling gitu loh. Nah, kalau misalkan yang B, membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan, ini memang salah satu tujuan konseling, tapi bukan tujuan utama gitu ya, bukan tujuan utama. Kemudian yang C ini, membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Nah, kalau yang ini memang fokus konseling ya, seperti saya contohkan tadi, tetapi sekali lagi ini bukan tujuan utama gitu. Karena kalau kita ngomong konseling, membantu memecahkan masalah pribadi itu banyak di sekolah gitu ya, tidak terbatas pada, eee, masalah kesulitan belajar gitu. Kemudian yang D, membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Ini juga, bukan tujuan utama konseling gitu ya. Karena konseling lebih fokus untuk membantu para individu memecahkan masalah dan mencapai tujuannya gitu. Nah, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang pertama gitu Bapak Ibu. Tips dari saya untuk, bisa sukses menjawab pertanyaan seperti halnya pada di nomor satu ini, Bapak Ibu harus pahami terlebih dahulu apa sih perbedaan antara konseling dan wawancara gitu ya. Dan juga, tujuannya gitu, tujuan serta metode konseling. Dan juga, apa ya, contoh-contoh daripada tindakan konseling itu apa, itu juga harus dipahami gitu ya. Nah itu tadi, pembahasan untuk pertanyaan pertama ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, atau D. Gangguan sosial. Nah, silakan Bapak Ibu pause terlebih dahulu video ini untuk memikirkan jawabannya. Tetapi bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki, jawaban daripada pertanyaan kedua ini, mari kita bahas bersama-sama. Jadi, untuk pertanyaan kedua ini menurut saya jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yakni gangguan simbolik gitu ya. Nah, kita cermati terlebih dahulu soalnya nih Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan bahwa peserta didik gitu ya, itu mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi saat ditanya ia tidak mengerti gitu ya, apa yang ia dengar gitu. Dia nggak tahu gitu loh. Nah ini adalah, gejala gitu ya, gejala-gejala gangguan simbolik Bapak Ibu, gitu. Tidak mampu, maksudnya ada mampu mendengarkan informasi dari guru, tetapi dia nggak ngerti gitu, dia nggak ngerti apa yang, ditanyakan oleh guru terkait dengan penjelasan daripada bapak ibu gurunya. Itu adalah gangguan daripada, eee, belajar yang biasanya kita kenal dengan gangguan simbolik gitu. Nah, ciri-cirinya apa gangguan simbolik ini, gitu ya? Apa sih, eee, ciri-cirinya gitu? Jadi ciri-cirinya itu adalah yang pertama kesulitan Bapak Ibu, gitu ya. Mereka ini kesulitan dalam memahami informasi yang disampaikan secara verbal gitu Bapak Ibu. Mereka kesulitan. Kemudian mereka juga mengalami kesulitan memproses dan memahami simbol-simbol seperti huruf, angka, dan juga gambar gitu. Kemudian mereka juga kesulitan dalam mengekspresikan diri secara verbal gitu ya. Ambillah contoh gitu ya untuk memahami ini, saya berikan contoh misalkan, ada seorang peserta didik gitu ya, dia bernama, Andi lah gitu ya. Dia ini mampu mendengarkan penjelasan guru di kelas, tetapi ketika ditanya tentang materi yang dijelaskan, dia nggak dapat menjawabnya gitu loh. Contoh yang lain misalkan si Andi ini bisa membaca huruf dan angka, tetapi dia nggak paham nih,
apa yang dia baca itu dia nggak paham berkaitan dengan huruf dan angka itu tadi. Kemudian contoh yang lain misalkan si Andi ini melihat gambar gitu ya, tetapi dia ini nggak paham gitu loh, apa yang dia gambarkan nggak paham. Dia memang menggambar di situ, tapi ketika diminta untuk menjelaskan, dia dia nggak bisa menjelaskan itu karena dia nggak paham. Itu adalah yang dimaksud dengan gangguan belajar simbolik gitu. Nah, biasanya gangguan, belajar seperti ini itu dikarenakan adanya, kerusakan yang ada dalam, syaraf dirinya gitu ya. Misalkan, neurologisnya yang bermasalah, kemudian adanya, berkaitan dengan gangguan perkembangan dalam dirinya sendiri, trauma otak, bahkan juga karena bisa juga, faktor keturunan gitu. Nah, kita sebagai seorang guru, apa yang bisa dilakukan gitu ya, ya tentunya dengan memberikan bantuan gitu, bantuan kepada peserta didik kita gitu. Seperti, apa ya, misalkan memodifikasi lingkungan belajarnya gitu ya, sehingga nanti bisa membantu si anak ini untuk, perlahan itu mengatasi gangguan belajar simboliknya gitu. Gitu ya, jadi, eee, kesimpulannya untuk pertanyaan kedua ini itu, ketika kita menemukan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dalam konteks pertanyaan kedua ini, ya ini gangguan simbolik, maka mereka ini butuh bantuan gitu ya. Mereka butuh dukungan dari gurunya, dari orang tuanya yang ada di sekitar, tempat tinggalnya dia dan juga para profesional, semisal memang dibutuhkan untuk menghadirkan seorang profesional dalam hal, menyelesaikan gangguan belajar ini. Tujuannya untuk membantu si dia memahami dan memproses informasinya secara efektif gitu. Nah, tips untuk pertanyaan kedua ini jelas, karena di sini yang ditanyakan adalah berkaitan dengan, gangguan simbolik gitu ya, berarti Bapak Ibu harus mengenali nih gejala-gejalanya seperti apa. Kemudian, eee, memberikan dukungan gitu ya, memberikan dukungan dan juga bantuan kepada anak-anak yang mengalami gangguan simbolik. Nah, itu tadi Bapak Ibu untuk pembahasan daripada pertanyaan yang kedua. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan, pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus berserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan dari teori belajar A. Sibernetik, B. Humanistik, atau C. Behaviorisme, atau D. Konstruktivisme. Silakan Bapak Ibu mempause video ini untuk memikirkan jawabannya. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki kunci jawaban daripada pertanyaan ini, mari kita bahas bersama. Jadi, menurut saya untuk pertanyaan ketiga ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang D, Bapak Ibu ya, yang konstruktivisme gitu. Nah, kita bisa cermati soalnya terlebih dahulu gitu ya. Di dalam soal ini gitu, peserta didik ya, atau para siswa di sini, itu digambarkan memiliki berbagai macam situasi gitu ya. Di dalam proses pembelajaran ini siswanya memiliki berbagai macam situasi ini. Yang pertama adalah dia ini bebas gitu ya, bebas untuk mengumpulkan data gitu. Ini yang pertama, kondisi yang pertama bebas mengumpulkan data, kemudian mereka bisa menggunakan hipotesis, mencoba-coba gitu ya, trial and error, kemudian bisa menentukan, atau menemukan keteraturan sebuah pola. Dan terakhir mengeneralisir atau menyusun rumus gitu ya, bentuk-bentuk umum. Dan diakhiri dengan, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu gitu. Nah ini ada berbagai macam, eee, situasi belajar gitu ya. Nah ini bisa
kita bisa pahami ini sebagai, yang saya, berikan jawaban di sini yaitu sebagai penerapan daripada teori belajar konstruktivisme gitu, Ibu. Nah, kenapa? Karena di soalnya sih sudah jelas gitu ya. Yang pertama, siswanya ini itu aktif gitu, aktif membangun pengetahuannya sendiri. Nah, ini adalah ciri atau karakteristik dari teori belajar konstruktivisme, Bapak Ibu. Itu yang pertama gitu ya. Jadi mereka itu aktif membangun pengetahuannya sendiri gitu. Nah, pengetahuan yang mereka bangun itu tadi, itu tidak ditransfer dari gurunya ke siswanya langsung gitu, tapi dikonstruksi sendiri oleh siswa melalui pengalaman-pengalaman yang dia miliki saat mengikuti proses pembelajaran. Itu adalah ciri yang kedua, gitu ya, daripada teori belajar konstruktivisme. Kemudian yang ketiga adalah berpusat pada siswa nih ya. Di sini tidak terlalu dijelaskan peranan daripada gurunya, sehingga ini juga bisa sebagai indikator bahwa ini adalah, situasi belajar di mana pembelajarannya ini berpusat pada siswa gitu. Kemudian ciri khas daripada teori, belajar konstruktivisme yang lain adalah siswanya ini didorong untuk belajar mandiri dan tentunya mereka juga berkolaborasi dengan teman-temannya yang lain gitu ya, gitu, saling, berdiskusi dengan teman-temannya yang lain gitu. Nah, contoh daripada, penerapan teori belajar konstruktivisme itu apa? Nah, yang pertama bisa berbasis projek Bapak Ibu ya. Jadi dengan, adanya pembelajaran berbasis projek gitu, maka siswa nanti akan, diarahkan gitu ya, untuk bekerja sama dalam menyelesaikan proyek-proyek yang kompleks gitu. Itu adalah contoh daripada penerapan, teori belajar konstruktivisme. Kemudian pembelajaran yang bersifat inquiry gitu, ya inquiry Bapak Ibu. Nah, inquiry ini apa? Itu adalah sebuah proses pembelajaran yang mengajak atau mendorong siswa-siswinya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mereka sendiri gitu. Gitu ya. Jadi tugas kita itu memfasilitasi mereka. Kemudian yang terakhir berbasis masalah, gitu ya. Jadi dengan kita, berbasis masalah gitu kan, kita bisa, mengajak siswa untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan nyata. Ini juga salah satu, contoh-contoh penerapan daripada teori belajar konstruktivisme gitu. Nah, dari penjelasan sederhana saya tadi itu, kita bisa simpulkan bahwa teori belajar konstruktivisme itu adalah teori belajar yang menekankan pada peran aktif ya, siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri. Karena ini sejalan dengan, proses pembelajaran yang ada di dalam soal ini ya, di soal nomor 3 gitu. Nah, tips dari saya untuk pertanyaan ketiga ini jelas Bapak Ibu, kita harus memahami, teori-teori belajar ya, mulai dari sibernetik, humanistik, behaviorisme, sampai yang, dalam konteks nomor soal 3 ini adalah tentang konstruktivisme. Terus juga Bapak Ibu harus mengenali contoh-contoh daripada, penerapan teori belajar konstruktivisme. Jadi kita bisa langsung tahu dengan, apa ya, situasi-situasi belajar yang digambarkan dalam soal itu kita bisa mengenali gitu ya. Nah, terus yang, berikutnya bisa dengan kita itu waktu di kelas itu mencoba menerapkan proses pembelajaran konstruktivisme sehingga nanti kita bisa terbiasa gitu ya dengan yang namanya teori belajar konstruktivisme. Nah, itu tadi Bapak Ibu berkaitan dengan, pembahasan daripada pertanyaan yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme. Nah, silakan Bapak Ibu, mem-pause video ini terlebih dahulu untuk memikirkan jawabannya.
Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah menemukan jawaban dari pertanyaan keempat ini, mari kita bahas bersama-sama. Nah, untuk pertanyaan keempat ini menurut, saya gitu ya, untuk jawaban yang tepat adalah opsi yang A, yakni teori belajar humanistik gitu. Nah, mari kita, pahami terlebih dahulu soalnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi berdasarkan, apa yang digambarkan dalam soal ini gitu ya, saya memilih yang, humanistik gitu. Nah, kenapa gitu? Kita bisa pelajari terlebih dahulu daripada peranan guru gitu ya. Karena di dalam soal ini itu yang ditekankan adalah atau yang diberikan keterangan gitu ya, yakni peranan daripada gurunya itu. Apa saja? Di sini yang pertama menjadi fasilitator, kemudian yang kedua menjadi motivator, kemudian memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa gitu. Ada 3 Bapak Ibu ya. Nah, eee, ini adalah ciri peranan guru dalam teori belajar humanistik Bapak Ibu, gitu. Nah kenapa? Karena, teori humanistik sendiri itu punya, apa ya, punya sudut pandang gitu ya, punya sudut pandang yang berusaha memahami perilaku belajar dari, pelakunya itu sendiri, bukan dari, eee, apa ya, observer-nya itu, atau dari pengamatnya gitu. Nah itu tentunya menunjukkan, adanya penekanan atau fokus pada pengalaman dan perasaan individu dalam, proses pembelajaran. Jadi ya itu tadi adalah ciri-ciri yang bisa kita ambil dari, soalnya itu. Nah tentunya untuk bisa memahami pertanyaan daripada nomor 4 ini, kita harus paham yang namanya karakteristik gitu atau ciri-ciri teori belajar humanistik itu ya apa sih gitu. Jadi, ada beberapa gitu ya, yang paling, sering dibahas adalah berkaitan dengan menekankan pada pentingnya aktualisasi diri dan potensi manusia gitu. Nah, kemudian teori ini juga memandang manusia sebagai individu yang unik dan utuh gitu ya. Unik di sini sudah jelas bahwa, setiap individu, pembelajar itu memiliki keunikannya masing-masing gitu ya, artinya tidak sama dengan yang lainnya gitu. Kemudian mereka juga diminta untuk bisa menghargai apa ya, perasaan emosi gitu ya, dalam proses pembelajaran gitu. Dan yang, berikutnya bisa juga karena di sini, konteksnya adalah pembelajaran, yang menganut teori humanistik, berarti juga menekankan pentingnya hubungan interpersonal dalam pembelajaran gitu Bapak Ibu. Itu adalah karakteristik daripada teori belajar ini gitu. Nah untuk contoh gitu ya, contoh daripada penerapan teori humanistik bagaimana gitu. Tentunya di dalam teori belajar ini, kita bisa, eee, meng memahaminya sebagai proses pembelajaran yang berpusat pada siswa gitu ya. Berpusat pada siswa, tentunya dengan melakukan, apa ya, mendorong siswa untuk lebih aktif dan mengambil tanggung jawab dalam proses belajar gitu. Kemudian juga karena tadi saya mengatakan adanya hubungan interpersonal, berarti kita juga bisa menggunakan pembelajaran yang sifatnya kooperatif gitu, sebagai, penerapan dari teori belajar humanistik gitu. Kemudian juga bisa menggunakan konseling dan juga terapi. Nah, ini juga bisa, membantu individu atau para peserta didik gitu ya, untuk memahami diri sendiri dan bisa mencapai potensi terbaik daripada peserta didik itu sendiri. Nah, tentunya dari pembahasan singkat saya tadi itu, teori belajar humanistik ini itu sesuai gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh soal ini tadi, gitu. Di mana, eee siswanya itu dituntut untuk berperan aktif, sedangkan gurunya itu dituntut untuk bisa menjadi seorang fasilitator, motivator, serta juga memahami perilaku belajar dari sudut pandang peserta didiknya gitu ya.
Ini sudut pandang pelakunya, bukan sudut pandang pengamatnya gitu Bapak Ibu. Itu tadi adalah pembahasan gitu ya. Nah untuk tipsnya gimana Pak? Ya, tipsnya ya sama ya, berkaitan dengan soal-soal sebelumnya. Jadi Bapak Ibu harus paham terlebih dahulu teori belajar humanistik itu seperti apa gitu ya. Kemudian, kenali juga contoh-contohnya, dan yang terakhir Bapak Ibu bisa mencoba untuk menerapkan, eee, teori ini dalam proses pembelajaran sehari-hari. Seperti itu, berkaitan dengan pertanyaan yang keempat. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar, A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, atau D. Sibernatik. Nah, silakan Bapak Ibu mempause terlebih dahulu pertanyaan kelima ini untuk memikirkan jawabannya. Tetapi bagi Bapak Ibu yang sudah menemukan jawabannya, mari kita bahas bersama-sama Bapak Ibu. Nah, untuk nomor 5 ini jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi yang C, yakni teori belajar kognitivisme gitu ya. Nah, eee bagaimana kita, bisa menemukan jawabannya? Ya tentunya kita harus memahami, pertanyaannya gitu ya. Nah di sini dikatakan, pendapat tentang teori ini itu adalah pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat dikaitkan dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang gitu ya. Jadi, di sini ditekankan ya Bapak Ibu ya, di sini ada kata-kata struktur kognitif gitu. Jadi berpusat pada, eee, pengembangan pengetahuan gitu. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengkaitkan pengetahuan yang sudah ada dalam diri peserta didiknya dengan pengetahuan-pengetahuan baru yang diberikan oleh guru-gurunya itu ya. Nah, tentunya ini adalah, gambaran daripada teori belajar kognitivisme. Karena teori belajar kognitivisme ini sendiri itu punya, beberapa ciri Bapak Ibu ya. Beberapa ciri, yang pertama itu adalah, seperti menekankan pentingnya proses mental gitu dalam belajar, eee, peserta didik gitu ya. Kemudian juga melihat, eee, seorang peserta didik sebagai, individu-individu yang mengelola informasi gitu ya, atau yang memproses sebuah informasi. Itu juga menjadi ciri khas daripada teori belajar kognitivisme. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa pengetahuan nantinya itu disimpan dalam struktur kognitif Bapak Ibu. Nah ini adalah ciri daripada, teori belajar kognitivisme juga. Nah, teori belajar kognitivisme itu juga memandang bahwa proses belajar itu adalah proses membangun hubungan antara informasi baru dan yang lama ini, seperti yang sudah dijelaskan oleh, soalnya gitu ya. Ada pengetahuan baru dan ada pengetahuan yang lama itu. Itu adalah ciri khas daripada, eee, teori belajar kognitivisme gitu. Nah, bagaimana cara penerapannya di kelas itu bisa, dengan berbagai macam, situasi gitu ya. Contohnya misalkan dengan, gurunya itu membantu siswa memvisualisasikan, hubungan antara konsep-konsep gitu. Nah itu juga nanti, bisa menjadi salah satu penerapan daripada teori belajar kognitivisme. Kemudian bisa juga membantu siswa untuk mengingat informasi gitu ya, berkaitan dengan teori belajar ini. Kemudian juga bisa menggunakan pembelajaran berbasis masalah gitu, membantu siswa untuk belajar dengan, eee, memecahkan masalah-masalah yang ada di sekitarnya itu. Itu juga nanti bisa, menjadi contoh daripada penerapan pembelajaran kognitivisme itu ya. Nah tentunya,
jawaban kognitivisme ini sudah sesuai dengan gambaran daripada pertanyaan nomor 5 gitu. Ya. Untuk tips daripada pertanyaan nomor 5 ini masih sama gitu ya, ini harus paham karakteristik teori belajar kognitivisme, juga tahu contoh-contohnya gitu Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir juga bisa menggunakan teori kognitivisme dalam proses pembelajaran sehari-hari yang Bapak Ibu laksanakan di instansi pendidikan masing-masing gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP atau D. SKL. Nah, silakan Bapak Ibu mempause video ini terlebih dahulu untuk memikirkan jawabannya. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki jawaban daripada pertanyaan ke-6 ini, mari kita bahas bersama-sama. Nah, menurut saya pribadi untuk pertanyaan nomor 6 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang B gitu ya, yang RPP gitu Bapak Ibu, atau yang bisa kita kenal dengan nama rencana pembelajaran harian gitu ya. Nah, mari kita cermati soalnya ya gitu ya. Di sini yang ditekankan adalah tujuan pembelajaran Bapak Ibu ya. Tujuan pembelajaran di sini yang menggambarkan proses dan juga hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya gitu. Nah, ini adalah jawaban yang tepat jelas ini ya, yang RPP gitu. Kenapa? Karena RPP sendiri itu kan sebuah dokumen gitu ya, yang di dalamnya itu ada ya kayak perencanaan pembelajaran yang sangat terperinci di setiap pertemuannya gitu ya. Ini sangat sangat lekat sekali kepada seorang guru, penting sekali gitu ya sebelum kita mengajar adanya RPP ini. Nah, RPP sendiri juga di dalamnya memuat tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan SKL Bapak Ibu ya, atau standar kelulusan standar kompetensi lulusan itu. Dan juga ada KD, kompetensi dasar itu ya. Nah, di dalam RPP juga ada yang namanya kegiatan belajar mengajar yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian kalau yang RPP juga bisa digunakan sebagai alat ukur gitu Bapak Ibu untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran gitu ya. Ketika kita mengamati proses pembelajaran apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah kita tuliskan dalam RPP berkaitan dengan tujuan pembelajarannya gitu. Nah, itu juga bisa kita jadikan sebagai alat ukur gitu ya. Nah, kenapa di sini silabus salah gitu kan? Karena memang silabus itu memang memuat tujuan pembelajaran secara umum gitu ya, untuk 1 semester, tidak sedetil RPP Bapak Ibu. Kalau RPP itu kan per pertemuan gitu ya. Nah, kalau misalkan SKL itu hanya memuat standar kompetensi dan kompetensi dasar gitu, yang memang harus dicapai oleh peserta didik, tapi tidak ada, keterangan terkait dengan proses pembelajarannya seperti apa, dan juga nanti setelah melewati, proses pembelajaran ini hasil yang diharapkan daripada peserta didiknya seperti apa gitu ya. Itu, menjadi pembahasan daripada pertanyaan ke-6 Bapak Ibu gitu ya. Ini. Nah, tipsnya untuk pertanyaan ke-6 ini adalah Bapak Ibu harus memahami, struktur RPP secara, jelas gitu dan juga bisa paham bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran yang baik gitu ya. Kemudian, pastikan juga tujuan pembelajaran itu, termuat gitu ya, termuat di dalam RPP. Itu Bapak Ibu berkaitan dengan, pertanyaan yang ke-6. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan, A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, atau D. Moral. Untuk pertanyaan yang ke-7 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang C gitu ya, yakni kecerdasan emosional Bapak Ibu. Gitu. Nah,
Kenapa kok yang tepat yang C gitu ya? Mari kita simak terlebih dahulu, apa yang ada di dalam soalnya itu. Nah, kalau untuk yang, di soal ini, di situ disebutkan berkaitan dengan kemampuan peserta didiknya itu ya. Diminta untuk bisa membina hubungan dan juga kemampuan memotivasi diri gitu. Nah, ini adalah ciri gitu ya, ciri daripada kecerdasan emosional gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan emosional itu ya? Tentunya, biasanya kita kenal dengan yang namanya EQ gitu ya. EQ itu mengacu pada kemampuan untuk memahami, mengelola, dan juga mengekspresikan emosi diri dan juga, orang lain gitu ya. Nah, tentunya untuk bisa membina hubungan itu ya, hubungan dengan, orang lain gitu ya, tentunya kita itu harus memahami dan juga bisa merespon emosi orang lain gitu, serta membangun empati dan juga kerjasama. Nah, di sini dikatakan juga memotivasi diri Bapak Ibu ya. Nah, kemampuan memotivasi diri ini perlu yang namanya kemampuan untuk mengelola emosi diri gitu, dan juga, apa ya, keterampilan untuk memahami emosi dirinya. Seperti frustasi, rasa ragu gitu ya, dan tentunya di dalam kemampuan memotivasi diri ini juga ada, eee, kemampuan untuk mengarahkan diri dalam mencapai tujuannya itu. Nah, kalau misalkan, kalau tadi ada EQ biasanya kita juga akan kenal dengan yang namanya IQ gitu ya. Nah, IQ sendiri itu berkaitan dengan apa gitu kan, berkaitan dengan kemampuan berinteraksi, eee dengan olah pikir gitu ya. Bagaimana dia ini itu mengolah informasi yang masuk ke dalam, pikirannya dia gitu ya, untuk difikirkan, terus juga kemampuan dalam, menalar sebuah situasi, sebuah kasus gitu Bapak Ibu. Sehingga nanti dia bisa mendapatkan, yang disebut dengan kecerdasan, emosional nih Bapak Ibu gitu ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi gitu ya, kemampuan dalam membina hubungan, kemampuan dalam memotivasi diri, itu adalah, eee, ciri daripada kecerdasan emosional, gitu ya. Nah, tipsnya tentunya, Bapak Ibu harus mempelajari tentang konsep kecerdasan emosional, gitu ya, kecerdasan emosional dan bagaimana cara meningkatkannya, gitu. Itu untuk pertanyaan nomor 7. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 8. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0 sampai 2 tahun, B. 2 sampai 7 tahun, C. 7 sampai 11 atau 12 tahun, D. 11 atau 12 tahun sampai 14 atau 15 tahun, gitu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk, mem-pause video ini terlebih dahulu, mencari, dan memikirkan jawabannya. Tetapi bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki, eee, jawaban daripada pertanyaan ke-8 ini, mari kita simak, eee, bersama-sama gitu. Mari kita, eee, belajar bersama. Nah, menurut diri saya gitu ya, berkaitan dengan nomor 8 ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang C, Bapak Ibu, yakni 7 sampai 11 atau 12 tahun gitu. Ya mari kita, simak soalnya terlebih dahulu. Jadi di sini kan dikatakan kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika gitu Bapak Ibu. Tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret, merupakan ciri-ciri kemampuan anak yang berusia 7 sampai 11 atau 12 tahun gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena di tahap ini gitu ya, di tahap 7 sampai 11 atau 12 tahun, anak-anak itu mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis gitu ya, dan juga operasional. Ya meskipun masih, terikat pada objek-objek yang konkret gitu. Tetapi
mereka itu bisa kok memahami konsep-konsep seperti, mengklasifikasikan gitu ya, atau mengelompokkan, sesuatu gitu, sesuai dengan, kelompok-kelompoknya gitu. Dan juga mereka bisa juga, memahami hubungan sebab akibat gitu. Misalkan ini kok seperti ini, itu disebabkan karena apa gitu ya. Itu mereka sudah bisa memahami itu di tahapan usia ini gitu. Dan mereka juga itu bisa menyelesaikan masalah-masalah sederhana dengan menggunakan logika mereka itu. Itu ya. Itu adalah ciri daripada kemampuan anak-anak berusia 7 sampai 11 atau 12 tahun. Nah, ciri yang lainnya gimana? Apakah tidak ada? Ada, Bapak Ibu. Contohnya misalkan meningkatnya kemampuan berbahasa dan berkomunikasi. Kemudian tumbuhnya rasa ingin tahu dan juga minat belajar. Mereka juga semakin mandiri dan juga ingin diakui oleh lingkungan sekitarnya. Kemudian mereka juga bisa mengembangkan hubungan sosial dengan teman sebayanya gitu ya. Nah, apa sih yang mempengaruhi anak-anak atau mempengaruhi perkembangan anak-anak di usia ini? Yang pertama karena faktor biologis gitu ya, seperti perkembangan, otak gitu yang sudah mulai, mengalami perkembangan yang sangat signifikan juga. Faktor lingkungan jangan dilupakan gitu. Itu juga termasuk hal yang penting ya. Contohnya apa? Misalkan interaksi antara orang tuanya dengan guru-gurunya dan juga teman-teman seumuran mereka gitu. Dan juga, apa yang menjadi faktor berkembangnya kemampuan anak di usia ini adalah pengalaman belajar yang mereka terima gitu Bapak Ibu ya. Itu juga nanti bisa, apa ya, meningkatkan keterampilan mereka gitu, untuk anak-anak usia 7 sampai 11 atau 12 tahun. Nah, tipsnya untuk pertanyaan ke-8 ini adalah dengan, Bapak Ibu memahami gitu ya, apa sih yang menjadi karakteristik ciri-ciri daripada kemampuan anak berusia, eee, 7 sampai 12 tahun gitu. Sehingga nanti kita bisa memahami ya, memahami daripada, perkembangan, anak-anak didik kita itu. Oke, itu tadi adalah pertanyaan untuk nomor 8. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 9. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, atau D. Spiritual. Silakan Bapak Ibu pause terlebih dahulu video ini untuk memikirkan jawabannya. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki jawabannya, mari kita bahas bersama-sama. Jadi untuk pertanyaan nomor 9 ini, jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi yang A gitu ya, yakni perkembangan sosial emosional gitu. Mari kita cermati soalnya ya Bapak Ibu ya. Jadi gini, berdasarkan apa yang sudah disampaikan di dalam soal ini gitu ya, kita bisa pahami bahwa peserta didiknya ini mengalami permasalahan dalam perkembangan sosial emosionalnya gitu. Dari mana gitu ya, dari mana kok bisa dikatakan sosial emosional? Ini, di sini ketika dia dihadapkan pada situasi dia harus belajar secara kelompok gitu Bapak ya. Artinya di situ ada interaksi dengan temannya gitu. Nah kemudian dia ini tidak memberikan kesempatan kepada anggota lain gitu untuk mengemukakan pendapatnya. Jika ada teman lain yang memimpin, mereka cenderung, untuk memisahkan diri gitu ya, memisahkan diri dan juga akhirnya mencoba untuk belajar secara mandiri gitu. Nah tentunya ini adalah gambaran daripada sosial emosional gitu, karena ini menjadi ciri-ciri daripada permasalahan sosial emosional gitu Bapak Ibu. Contohnya seperti yang saya katakan tadi ya, kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain, kurangnya keterampilan sosial, emosional mereka, kesulitan mengelola emosi gitu ya, dan juga perilaku. Sehingga hal-hal ini itu memicu konflik dengan orang lain gitu. Apa yang menyebabkan peserta didiknya bisa seperti ini ya? Bisa juga karena
faktor genetik gitu ya, bisa juga karena pengalaman masa kecil mereka yang traumatis gitu, dan juga bisa, karena pola asuh yang tidak tepat dan juga lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya dia ini tidak mendukung gitu. Sehingga anak-anak yang memiliki, permasalahan ini itu cenderung akan mengalami kesulitan belajar gitu Bapak Ibu. Kemudian prestasinya, akademiknya rendah, mereka kesulitan menjalin hubungan dengan, orang lain gitu ya, dan juga akan memiliki resiko depresi, juga kecemasan yang berlebih gitu ya. Ini untuk anak-anak yang mengalami permasalahan di bidang perkembangan sosial emosional itu. Nah, tentunya kita, sebagai guru, ya apa ya, bisa memberikan bantuan dengan menciptakan lingkungan yang suportif dan juga aman bagi, bagi si peserta didiknya gitu ya. Jadi untuk, pertanyaan nomor 9 ini tipsnya juga Bapak Ibu harus paham gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan perkembangan sosial emosional, kemudian, eee, bagaimana, ciri-ciri atau karakteristik daripada peserta didik yang mengalami gangguan perkembangan, sosial emosional gitu ya, dan sejenisnya. Gitu. Jadi tipsnya untuk memahami pertanyaan nomor 9 ini. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 10. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya, sensori motornya. Kemudian yang C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasionalkan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Nah, silakan Bapak Ibu untuk memahami pertanyaan nomor 10 ini dengan cara mempause terlebih dahulu, kemudian memikirkan jawabannya. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki jawabannya, mari kita bahas bersama-sama. Jadi untuk pertanyaan nomor 10 ini, jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi yang A gitu ya, yakni anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau biasanya kita kenal dengan operasional konkret gitu ya. Nah, eh, karakteristik gitu ya, karakteristik daripada operasional konkret itu bisa dilihat dari anak-anak yang mulai mengalami proses memahami konsep-konsep abstrak seperti bilangan dan juga angka Bapak Ibu, gitu. Tapi gitu ya, meskipun mereka sudah bisa memahami ini, mereka tetap harus dihadapkan pada objek-objek yang sifatnya konkret gitu loh, dalam pemikiran mereka ya, sehingga bisa membantu mereka untuk, proses pemahaman berkaitan dengan bilangan dan angka juga itu. Dan di sini juga nanti anak-anak bisa melakukan, apa ya, seperti klasifikasi gitu, mengelompokkan gitu ya. Mem meng memahami hubungan sebab akibat dari, sebuah permasalahan gitu. Nah tentunya, di dalam, tahapan operasional konkret ini, media yang digunakan itu adalah media yang sifatnya konkret Bapak Ibu. Contohnya di sini ini ya, contohnya di soal ini kan ada potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS gitu. Itu kan hal-hal yang sifatnya konkret ya, tidak tidak bersifat abstrak gitu. Jadi ada wujudnya gitu. Jadi ini bisa membantu anak-anak untuk, eee, mengkonstruk pengetahuan mereka gitu ya. Dan tentunya, media-media yang digunakan ini adalah media-media yang ada di sekitar mereka dan juga media-media yang menarik bagi mereka gitu loh. Nah, seperti yang disampaikan oleh soalnya ini gitu ya Bapak Ibu ya. Di sini kan, diberikan contoh menggunakan sapu lidi. Misalkan, untuk mengajarkan
apa ya, tentang bilangan dan operasi matematika deh, misalkan menggunakan potongan sapu lidi. Misalkan juga me mempelajari tentang konsep gravitasi menggunakan kelereng yang dijatuhkan dari atas gitu, itu juga juga bisa sebagai, apa ya, tahapan operasional konkret gitu loh. Nah, kemudian untuk globe, globe ini bisa contohnya misalkan untuk mengajarkan tentang planet-planet dan juga, tata surya gitu ya, juga, gambaran-gambaran wilayah gitu juga bisa itu Bapak Ibu. Dan ini juga misalkan gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA, contohnya apa? Misalkan, hewan, tumbuhan gitu ya, itu bisa bisa kita gunakan juga Bapak Ibu. Jadi, kesimpulannya gitu ya, dengan menggunakan media yang sesuai gitu ya, di sini kan menggunakan media yang sesuai, maka kita bisa membantu anak-anak ini mengalami perkembangan berpikir gitu ya, yang tentunya bisa membuat proses belajar mereka ini lebih efektif dan menyenangkan Bapak Ibu, gitu. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan ke-10 yang sekaligus menjadi pertanyaan terakhir di dalam video ini. Semoga Bapak Ibu mendapatkan manfaat dari, pembahasan soal-soal yang ada dalam video ini. Saya doakan Bapak Ibu semuanya dilancarkan, diberikan kemudahan dalam mengikuti pretest PPG untuk teman-teman guru yang, berada di bawah naungan Kemenak gitu ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.